Sejarah Radio Republik Indonesia bermula sejak pendiriannya secara resmi pada tanggal 11 September 1945 oleh para tokoh yang sebelumnya aktif mengoperasikan beberapa stasiun radio di Jepang, 6 kota di Jepang. Rapat utusan Radio di Rumah Adang Kadarusman, Jalan Menteng Dalam, Jakarta, sehingga menghasilkan keputusan mendirikan Radio Republik Indonesia dengan memilih Dr. Abdul Rahman Saleh sebagai pemimpin umum RRI pada pertama. Pada waktu itu terdapat saluran telepon khusus antara Batavia, Bogor, Sukabumi, Bandung, Cirebon, Tegal, Pekalongan, Semarang, Solo, Yogyakarta, Magelang, Surabaya, Tangerang, Depok, Bekasi, Malang yang jumlahnya kira-kira 1,2 juta meter saluran telepon untuk memberi modulasi kepada pemancar-pemancar di kota-kota itu. Dengan demikian, Likom dapat mengadakan siaran sentral dari Semarang, Bandung, Surabaya, Yogyakarta ataupun Solo. Munculnya perkumpulan stasiun radio di kalangan bangsa Indonesia disebabkan kenyataan bahwa Nikom memang dapat bantuan dari pemerintah Hindia Belanda. Pemerintah Hindia Belanda itu lebih bersifat perusahaan yang mencari keuntungan finansial dan membantu kukuhnya penjajahan. Perkembangan radio di luar negeri atau di internasional. Perkembangan radio sebagai media masa lalu berkembang di beberapa negara, diawali di Amerika Serikat dengan perkembangan penemuan Marconi oleh Dr. Lee di Forces pada tahun 1906. Perkembangan yang pesat pada bulan Maret 1923 telah berdiri 556 stasiun radio. Baru pada tahun 1926 berdirilah NBC, National Broadcasting Radio, sebagai badan siaran radio yang luas dan besar. Lalu munculnya persaingan, yaitu CBS, Columbia Broadcast System. Sejak saat itu, radio terus berkembang di beberapa negara seperti Inggris, Prancis, Uni Soviet, Jepang, dan RRI. Selain mengalami perkembangan, radio juga telah memasuki tahap penyempurnaan. Profesor E.H. Armstrong dari Universitas Columbia pada tahun 1933 memperkenalkan sistem frekuensi modulation sebagai penyempurnaan dari amplitudo modulation atau AM. Keuntungan FM dari AM antara lain yaitu: 1. Dihilangkan interference atau dalam kurung gangguan atau pencampuran karena cuaca. Kedua, dapat menghilangkan interference yang disebabkan dua stasiun radio yang bekerja pada perusahaan radio nasional maupun internasional. Perusahaan radio nasional dibagi menjadi 3, yaitu radio publik, radio swasta, dan radio komunitas. Perusahaan radio yang ada di Indonesia yang pertama adalah Radio Republik Indonesia, atau bisa disingkat juga dengan RRI. RRI adalah radio yang menyandang nama negara yang siarannya ditunjuk untuk kepentingan bangsa dan negara. RRI sebagai lembaga penyiaran publik yang independen, netral, dan tidak komersial, yang berfungsi memberikan pelayanan siaran informasi, pendidikan, hiburan yang sehat, kontrol sosial, serta menjaga citra positif bangsa di internasional. Radio swasta. Radio swasta ada nomor 1 PT At-Tahiriyah atau yang lebih dikenal dengan nama Gen FM. Yang kedua ada MRA Broadcast Media, memiliki beberapa stasiun radio yaitu PT Radio Mustika Abadi atau iRadio, PT Radio Suara Kadjajan atau Tirek FM, PT Pesona Gita Anindita atau Bravo Radio. Yang ketiga ada Maxima Radio Network yaitu Delta FM, Prambos, dan Bahana FM. Radio komunitas. Jaringan Radio Komunitas Yogyakarta, Jaringan Radio Komunitas Lampung, Forum Radio Kampus Bandung yang dimiliki
beberapa daerah. Jadi dia itu dikelola oleh daerahnya masing-masing. Perusahaan radio internasional. Radio Disney, jaringan radio ini adalah anak perusahaan dari Walt Disney Company yang ada di Australia. Voice of American atau jaringan radio ini memiliki pemerintah Amerika. KBS World Radio adalah radio Korea Selatan yang menyiarkan dalam banyak bahasa yang dapat diakses oleh banyak negara. Radio ini dimiliki oleh pemerintah Korea Selatan. BBC Radio adalah layanan British Broadcasting Corporation yang dimiliki oleh perusahaan BBC Worldwide. Dan yang terakhir adalah Radio New Zealand. Jaringan radio ini memiliki oleh pemerintah New Zealand. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nova Solan Hakim. Saya dari jurusan Ilmu Komunikasi. Saya akan melanjutkan presentasi dari kawan saya, yaitu perkembangan radio di era digital. Zaman dahulu radio sangat berharga bagi masyarakat karena dapat memberikan informasi yang akurat dan cepat. Namun, seiring berjalannya waktu, perkembangan radio khususnya di Indonesia semakin hari semakin tidak berkembang, apalagi menuju masa 4.0 yang semuanya serba digital dan persaingan media khususnya elektronik sangat ketat. Di era sekarang ini, radio sangat kalah bersaing dengan media-media kabar lainnya yang lebih kreatif dalam penyiaran informasi seperti halnya YouTube dan televisi, serta berita lainnya yang sumbernya dari internet. Sehingga berjalannya waktu, radio mulai bermanuver tidak hanya menonton ke arah penyiaran, tetapi harus mengikuti arus saat ini. Saat ini kita bisa mendengarkan radio di HP, mobil, dan lainnya. Tetapi peminat dan penikmat radio pada zaman sekarang ini semakin hari semakin berkurang. Semakin majunya perkembangan teknologi radio juga harus mengikuti arus ini. Siaran radio melalui media streaming online adalah metode yang tepat untuk memperkenalkan radio secara menyeluruh di telinga masyarakat. Bahkan dapat dijangkau tanpa memerlukan satelit pemancar. Radio Gen FM sejak meluncurkan aplikasi mobil streaming dapat memperoleh 135.000 pendengar dari Jakarta. Warahmatullahi wabarakatuh. Saya Jatra Gendarjaya. Di sini saya akan menjelaskan tentang karakteristik radio. Menurut Tritanto, karakteristik radio itu mencakup 4, yaitu imajinatif, auditory, akrab, dan gaya percakapan. Untuk imajinatif sendiri, ini bersifat didengar, yang dimana pendengar ini berimajinasi dan bisa beragam persepsinya. Makanya radio menciptakan state of mind, yang dimana pendengar bisa hanyut perasaannya ketika mendengarkan radio itu sendiri. Yang kedua yaitu auditory, yang dimana bersifat bunyi atau suara yang hanya bisa dikonsumsi oleh telinga. Maka dari itu bunyi atau suara ini kemampuannya cukup terbatas. Untuk itu pesan radio siaran tuh harus jelas, singkat, dan sepintas lalu. Untuk yang ketiga itu ada akrab, yaitu sifat ini bersifat intim, yang dimana penyiar menyampaikan pesannya secara personal atau individu. Walaupun radio itu didengar oleh banyak orang, sapaan penyiar yang khas oleh ditunjukkan kepada diri pendengar secara khas yang ditunjukkan oleh si penyiar itu sendiri. Yang keempat yaitu gaya percakapan. Untuk gaya percakapan di sini penyiar radio untuk gaya percakapannya di sini menggunakan bahasa sehari-hari, bukan tulisan.
Tak heran makanya bahasa-bahasa percakapan yang unik muncul dari radio yang diperkenalkan menjadi penyiar sesuatu yang tren. Jadi begitu saja karakteristik radio yang saya bisa jelaskan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ilham Bait Prayogi. Saya di sini akan menjelaskan tentang fungsi radio sebagai media komunikasi massa. Sama halnya dengan media massa lainnya, radio juga pada dasarnya mempunyai fungsi seperti yang diungkapkan oleh Effendi 1993.2.137 sampai 138 bahwa radio siaran mempunyai 4 fungsi sebagai berikut. Fungsi pertama sebagai penerangan, kedua pendidikan, ketiga hiburan, dan keempat sarana propaganda. Sekalipun fungsi radio siaran bersifat auditif yang hanya bisa didengarkan, tapi bukan berarti radio siaran tidak bisa menjalankan fungsinya sebagai media penerangan. Radio dianggap sebagai media yang mau menyiarkan informasi yang amat memuaskan walau hanya dilengkapi dengan unsur audio. Radio siaran dapat menjalankannya dalam bentuk siaran berita, wawancara, editorial udara, reportase langsung, talkshow, dan lain-lain. Sebagai media pendidikan, radio siaran merupakan sarana yang ampuh untuk menyiarkan acara pendidikan khalayak secara meluas dan serempak. Sebagai alokasi waktu siaran juga diisi oleh acara-acara hiburan, bisa berupa musik maupun drama radio. Radio siaran juga merupakan sarana propaganda. Bisa terlihat dengan banyaknya pemasang iklan yang memilih radio siaran sebagai sarana pemasangan iklannya. Penyampaian pesan melalui radio siaran berbeda dengan penyampaian pesan melalui media massa lainnya. Komunikator yang menyampaikan pesan kepada komunikan melalui radio siaran harus dapat mengkombinasikan unsur-unsur penting dalam meningkatkan efektivitas pada siaran radio, yaitu sound effect, musik, dan kata-kata sehingga dapat diterima dengan baik oleh komunikan yang bersifat heterogen, aktif, dan selektif, agar komunikasi yang dilakukan oleh komunikator berjalan efektif dan efisien. Contoh perusahaan radio di luar negeri dan di dalam negeri. Untuk contoh perusahaan radio di luar negeri, yang pertama ada BBC Radio. BBC Radio adalah kepanjangan dari British Broadcasting Corporation. BBC Radio ini beroperasi di Britania Raya. Pertama kali didirikan pada tahun 1927. Namun sekarang BBC Radio diorganisir di bawah BBC Audio and Music, yang juga menyediakan konten audio daring. Untuk sekarang, BBC Radio menjalankan 10 stasiun radio domestik nasional. 4 diantaranya hanya tersedia dalam bentuk digital, via DAB Digital Radio, UK Digital Television yang bisa diakses melalui satelit, kabel, dan Freeview, ditambah penyiaran langsung dan penyiaran ulang di internet. Untuk perusahaan radio dalam negeri, salah satunya adalah Prambors Radio. Prambors adalah siaran radio yang ditunjukkan kepada kaula muda di Indonesia. Nama lengkap Prambors Radio sendiri itu yaitu Prambors Rasisonia, yang merupakan singkatan dari Prambanan, Mendut, Borobudur, dan sekitarnya. Prambors Radio sendiri pertama kali didirikan pada tahun 2007. Pada mulanya, Prambors merupakan siaran radio yang dirintis kelompok anak muda yang berasal dari satu lokasi yang berdekatan di Jakarta Pusat. Beberapa anggota Prambors seperti Imran Amir, Mursyid Rustam, Malik Safei, dan Bambang Wahyudi, serta Tritunggal merasa perlu mendukung Prambors dengan mendirikan sebuah pemancar radio. Mereka merakit transmitter sederhana dan segala macam alat pendukungnya di rumah Bambang Wahyudi. Pada waktu itu, turntable dipakai oleh mereka untuk memutar lagu dari piringan hitam. Di era 1980-an, Prambors mulai berbenah, karena ini di era persaingan dengan radio lain semakin banyak. Salah satu usaha mereka untuk menjaga tetap komunitas pendengarnya adalah melalui permainan. Lalu mereka mengadakan kuis-kuis yang baru yang belum pernah diadakan radio sebelumnya. Selain di kuis, di era 90-an mulai muncul acara-acara baru seperti catatan si boy dan juga acara off-air seperti Tenda Mangkal, Prambors Night. Komunitas pendengar Prambors makin besar, terutama didukung oleh pembenahan kualitas audionya dengan pindah jalur dari AM 666 ke jalur FM 102,3 pada tahun 1997.